PDIP terbukti menyalahgunakan uang rakyat dari APBD kota atau kabupaten untuk curangi Pilpres 2024. Hal ini semata-mata demi memenangkan pasangan Capres Ganjar Mahfud. Wali Kota Semarang sekaligus Wakil Ketua DPC PDIP Semarang yakni Hefarita Gunaryanti Rahayu menggelontorkan uang 8 miliar rupiah untuk membeli 177 unit motor Vario 160. Pada masa pemerintahan Pak Efek Sedi, setiap tahun pemerintah pusat mengucurkan dana rata-rata 710 miliar rupiah per tahun. Sedangkan saat dipimpin Mas Gibran, Kota Solo hanya mendapatkan dana sebesar 667,35 miliar rupiah. Tidak berhak sama sekali untuk mengkritik orang yang mengkritik Anda, Pak. Memang Anda berhak, tapi seorang komedian memang tugasnya adalah seorang komedian membuat orang lain tertawa. Iya kan? Ngapain Anda mengkritik balik para mereka stand up komedi? Woi, percumalah ada kata-kata siap kalah siap menang. Kalau pada akhirnya kau takut kalah, semua kau tuduh, semua kau fitnah. Kau tuduhlah polisi berpihak, kau fitnahlah Pak Kapolri tidak netral. PDIP terbukti menyalahgunakan uang rakyat dari APBD kota atau kabupaten untuk curangi Pilpres 2024. Hal ini semata-mata demi memenangkan pasangan Capres Ganjar Mahfud. Wali Kota Semarang sekaligus Wakil Ketua DPC PDIP Semarang yakni Hefarita Gunaryanti Rahayu menggelontorkan uang 8 miliar rupiah untuk membeli 177 unit motor Vario 160. Sepeda motor berwarna merah khas Partai Banteng itu dibagikan untuk semua lurah di Semarang. Solid tapi curang, Ketua DPC PDIP Wonogiri sekaligus Bupati Wonogiri yakni Joko Sutopo juga melakukan hal serupa pada April 2023. Ia membagikan 294 unit motor NMAX berwarna merah kepada para kepala desa dengan anggaran 9,4 miliar rupiah dari APBD. Pemberian motor khusus berwarna merah khas PDIP kepada lurah atau kepala desa itu kompak dilakukan oleh para kepala daerah kader PDIP. Diduga ada arahan dari ex-gubernur Jawa Tengah sekaligus Capres PDIP Ganjar Pranowo atau bahkan pimpinan pusat PDIP. Hal ini membuktikan Partai Banteng berani menghalalkan cara apapun untuk kekuasaan meskipun harus menggunakan uang rakyat dari APBD. Padahal APBD miliaran rupiah itu semestinya bisa membantu membuka lapangan pekerjaan, mendukung UMKM maupun subsidi kebutuhan pokok masyarakat. Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan sebuah video bagaimana para kader Partai PD Perjuangan yang telah menjadi kepala daerah di beberapa tempat dan teristimewa di wilayah Jawa Tengah disinyalir menggunakan APBD daerah untuk membeli beberapa unit motor, ada sekitar ratusan unit motor dengan warna merah lambang partai untuk dibagikan kepada para lurah ataupun desa di wilayah tersebut atau di wilayah masing-masing. Dan hal ini disinyalir sebagai dugaan penyalahgunaan kewenangan untuk memuluskan atau memenangkan paket tertentu atau pasangan tertentu. Dan hal tersebut disinyalir dari video ini bahwa itu atas perintah salah satu capres ataupun para petinggi dari partai tersebut untuk memenangkan atau memuluskan jalannya proses pencalonan capres dan juga cawapres serta untuk memuluskan pemilihan nanti. Dan hal tersebut sudah diungkap dan bukti fisiknya ada sekian banyak atau mulai dari motor Vario maupun NMAX ratusan biji atau ratusan buah dengan warna merah lambang partai tertentu. Mas Ganjar masih melihat Pak Jokowi seperti dulu atau sudah berubah? Perubahannya ke arah seperti apa? Ya berubah karena sebenarnya kontrolnya kan bisa dilakukan toh. Oleh beliau sebagai presiden maksudnya? Iyalah. Iyalah. Saya membela beliau ketika istilah cawe-cawe keluar. Iya. Pak Ganjar, Pak Jokowi mau cawe-cawe, diseranglah beliau. Saya lawan. Maksudnya cawe-cawe itu Pak Jokowi akan cawe-cawe agar proses demokrasi dan demokratisasi ini berjalan dengan baik. Pasti beliau cawe-cawe. Kalau ada yang merusak, beliau akan turun tangan. Sampai. Tapi ketika kemudian hari ini persis seperti ini dan semua didiamkan, ya oke, sudah berubah. Jadi Anda kecewa juga dong Pak Jokowi? Saya sampaikan di depan. Pak Jokowi sekarang, ya, apa sebetulnya satu kata untuk Pak Jokowi? Bukan satu kata, saya kira satu kalimat ya. Boleh. Tidak bersama kami lagi. Baik sahabat sekalian, barusan wawancara yang dilakukan terhadap capres dari Partai PD Perjuangan, Pak Ganjar,
yang menurutnya bahwa Pak Jokowi saat ini sudah berubah. Ya, ini jauh sebelum adanya keputusan untuk mendukung Prabowo dan juga Gibran. Beliau melihat dan menilai bahwa Pak Jokowi sudah berubah, dan pada awalnya ia membela Pak Jokowi karena disinggung terkait dengan cawe-cawe, namun ternyata pembelaannya keliru karena dalam perjalanan Pak Jokowi lebih memilih pasangan lainnya. Anda tidak berhak sama sekali untuk mengkritik orang yang mengkritik Anda, Pak. Memang Anda berhak, tapi seorang komedian memang tugasnya adalah seorang komedian membuat orang lain tertawa. Iya kan? Ngapain Anda mengkritik balik para mereka stand up komedi? Nggak etis, Pak. Gimana korelasinya? Kan Anda kan sebagai tokoh publik politik loh. Ya. Anda kalau mau mengkritik balik, coba Anda tuh kritik yang Kiki waktu mau roasting Anda dilapor Pak kemarin. Kenapa videonya di-cut? Nah, gitu aja intinya. Terus Anda mau mengkritik balik tuh para stand up komedi? Nggak mungkin, Pak. Nggak boleh kayak gitu. Sedangkan mereka aja hari-harinya tertawa mulu, bikin lucu terus, bikin kita terhibur. Kok Anda mau-maunya mengkritik balik para stand up komedi? Tidak mungkin lah. Jadi kalau mau Anda tidak mau mengkritik, maksudnya Anda tidak mau dikritik, ya Anda tidak usah jadi tokoh politik. Selesai. Jadi 2024 kita mau Banten. Baik, ini satu berita atau informasi terkait Ganjar Pranowo yang ingin mengkritik balik para komedian. Menurutnya mungkin kritik yang disampaikan oleh para komedian berupa roasting itu sudah sangat menyinggung perasaannya, sehingga ia menyampaikan, ya kalau kalian saya kritik jangan marah ya. Nah, ini kan sebuah pernyataan yang memang kurang tepat bagi seorang public figure terhadap para komedian, karena memang tugasnya itu mengkritik atau memberikan roasting ya. Dan hal tersebut juga disinyalir bahwa roasting Kiki pada sebuah acara di televisi itu sengaja di-cut atau dipotong hanya karena mungkin ada hal-hal yang dirasa sangat mengganggu atau membuat Pak Ganjar Pranowo tersinggung. Dan hal tersebut sudah di-cut atau diedit kembali di sebuah stasiun televisi. Dan hal tersebut sudah cukup viral di berbagai media sosial terkait dengan Pak Ganjar yang ingin mengkritik balik para komedian. Bu Mega, Iya. Ibu tahu nggak sih, kalau kita lagi ngobrol berdua, itu viewernya tuh banyak banget Bu, sampai ratusan ribu. Bahkan yang nge-like-nya juga ribuan. Itu artinya obrolan kita tuh diterima oleh masyarakat Bu. Nah, kali ini obrolan kita temanya mencari menantu idaman aja ya Bu. Iki ngopo to yo? Saya tahu Ibu pasti mencari sosok menantu yang keren, ya kan? Ya iyalah, kenapa enggak? Cari dong yang keren gitu loh. Aduh, kalau saya udah kan mataku bagus ya. Jadi kalau saya ketemu orang, terlihat nih. Loh tapi ternyata saya kan bilang saya tahu ilmu genetika. Ada namanya apa namanya di engineering ini apa namanya? Rekayasa genetika kali Bu. Rekayasa genetika. Bapak saya melakukan hal itu loh. Oh, Bapak Ibu melakukan itu juga. Beliau Jawanya aja katanya Jawa Timur, Jawa Tengah. Terus ibunya? Ibunya Bali. Oh, ibunya dari Bali. Keluarlah beliau keren. Terus dia cari toh istri. Terus diambil dari Bengkulu, Sumatera. Ibu saya cantik loh, cantik dari saya deh. Ah, masa? Menurut saya cantikan ibu deh. Kamu minta dibayar berapa kok? Nggak banyak-banyak sih Bu, semangkok bakso aja cukup. Terakhir nih Bu, saya mau tanya sama Ibu, kira-kira orang yang kayak saya ini termasuk kriteria menantu idaman Ibu nggak sih? Ganteng kan tuh. Sorry. Loh, kok sorry? Emangnya saya kayak siapa Bu? Ini parah. Kayak tukang bakso.
Baik sahabat sekalian, ini sebuah video yang diedit oleh seorang netizen terkait pernyataan dari Megawati Soekarno Putri pada beberapa kesempatan lalu, bagaimana beliau menyampaikan terkait dengan mencari menantu idaman buat anak-anaknya. Dan menurutnya, ya jangan sampai mencari menantu seperti seorang tukang bakso. Hal tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat, teristimewa kepada para pekerja atau yang berprofesi sebagai penjual bakso. Mereka merasa bahwa profesi atau pekerjaan mereka itu dihina, atau seolah-olah penjual bakso itu tidak halal. Tetapi perlu diingat bahwa setiap pekerjaan apapun itu, asalkan dikerjakan dengan baik dan halal, itu tentunya akan membawa berkat tersendiri. Ketimbang menjadi pejabat tetapi melakukan hal-hal yang tidak diinginkan baik oleh hukum maupun oleh agama. Dan itu tentunya juga akan merugikan banyak orang. Jadi sekarang enakan mana? Apakah penjual bakso tetapi bekerja mati-matian untuk keperluan kebutuhan keluarganya dengan tidak membuat orang lain rugi, ataukah menjadi pejabat publik tetapi justru merugikan banyak orang? Pada masa pemerintahan Pak F.X. Hadi, setiap tahun pemerintah pusat mengucurkan dana rata-rata 710 miliar rupiah per tahun. Sedangkan saat dipimpin Mas Gibran, Kota Solo hanya mendapatkan dana sebesar 667,35 miliar rupiah. Bahkan di tahun 2017, saat wali kota dijabat Pak F.X. Hadi, Kota Solo mendapat kucuran dana pemerintah hampir sebesar 1,4 triliun rupiah. Artinya, tuduhan bahwa Mas Gibran sukses memimpin Kota Solo karena backingan pemerintah pusat dengan mudah terbantahkan. Pemerintah pusat memang punya kewajiban membantu Baik sahabat sekalian, itu sebuah cuplikan video terkait dengan penjelasan bahwa ada pernyataan dari pihak-pihak tertentu yang mengatakan bahwa kepemimpinan Mas Gibran di Solo itu banyak terbantu dengan proyek-proyek strategis nasional yang berasal dari APBN. Tetapi tadi digambarkan jika dibandingkan antara Mas Gibran dan juga Pak F.X. Rudi, justru kucuran dana dari pusat terhadap pemerintahan Solo dikala wali kotanya adalah Pak F.X. Rudi itu jauh lebih besar ketimbang di masa kepemimpinan Mas Gibran. Tetapi kenapa perkembangan pembangunan kota Solo justru lebih maju di tangan Mas Gibran? Sehingga jika dikatakan bahwa Mas Gibran sukses membangun Solo itu karena kucuran dana dari pusat, lalu bagaimana dengan pemerintah sebelumnya atau Pak Rudi yang sebelumnya menjabat sebagai wali kota juga memiliki atau mendapatkan dana kucuran dana jauh lebih besar dari pemerintah pusat, tetapi Solo hanya begitu-begitu saja atau kurang adanya peningkatan dan pertumbuhan. Sehingga dari sini kita belajar bahwa tentunya ya dana sebesar apapun dari pusat, tetapi kalau jatuh di tangan yang salah, tentunya juga tidak akan bisa berdampak positif terhadap masyarakat. Tetapi kalau dana yang pas-pasan, tetapi kalau jatuh di tangan yang tepat, justru dia akan olah dan menjadikan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Dan hal tersebut sudah ditunjukkan oleh Mas Gibran ketika ia mendapatkan kucuran dana, mungkin tidak sebanding dengan kucuran dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintahan kota Solo sebelum kepemimpinannya, yaitu di tangan Pak F.X. Rudi. Saya itu kurang Islam apa? KTP jelas. Istri saya cucu kiai yang jelas NU. Mertua saya P3. Kurang apa coba? Kita balik lagi ke masa depan. Oke. Ini kok Pak Ganjar apa nonton film porno? Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno? Film porno. Saya suka kok. Kalau menurut saya pantas rakyat kecewa. Baik sahabat sekalian, ini memang sebuah video yang diedit dari pernyataan Pak Ganjar di dua kesempatan yang berbeda ya. Kesempatan pertama mungkin diwawancara di sebuah stasiun televisi atau di sebuah media, ia mempertanyakan, saya itu kurang Islam apa? Ya, keislamannya kalau diragukan,
padahal istrinya anak kiai, mertuanya itu adalah salah satu pendiri P3 misalnya. Nah, kalau begitu dia kurang apa? Tetapi ketika diedit dengan video yang muncul terakhir di sebuah podcast, di podcastnya Bang Deddy Corbuzier, justru di situ dia menyampaikan secara terang, jelas, bahwa memang kalau saya nonton video porno, salah saya apa? Kok saya suka? Nah, ini mungkin sangat bertentangan dengan video pertama tadi ya. Jadi apa yang ia tanyakan, kurang Islam apa? Nah, kurang apa itu yang mungkin terjawab di video yang berikutnya tadi ya, video keduanya. Bu Mega, Ya, ada cerita apa lagi nih Bu? Cerita dong Bu. Saya tuh paling seneng banget dengar cerita dari Ibu. Pak Jokowi itu udah ngono lho. Kenapa Bu? Ada apa dengan Pak Jokowi? Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Ih, jangan gitu dong Bu. Kasihan tuh Pak Jokowi. Beliau jadi salah tingkah gitu. Pakai ditepukin segala lagi. Aduh. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini legal formal, diikuti terus kan sama saya. Coba bahas yang lain aja Bu. Misalkan Pak Ma'ruf Amin kek. Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP. Waktu itu masih UKP PIP. Ya, beliau ngantuk Bu. Coba cari Pak Mahfud Bu. Pak Mahfud tuh saya lihat tuh, mana dia tadi ya. Nah itu. Terus saya bilang gini, saya bilang Pak Jokowi, Pak, ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya, gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf kan. Terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Menko Polhukam kali, bukan Menko Polkam. Yo, yaudah. Gimana kalau berhenti dulu Bu? Perut saya lapar Bu. Ya wes, kalau kamu bilang Bu berhenti lapar Bu, ya aku berhenti. Terakhir nih Bu, kalau seandainya Ibu jadi rakyat biasa seperti saya, terus disuruh pilih calon presiden, kira-kira Ibu pilih nomor berapa? Ini parah nih. Oh gitu. Baik saudara sekalian, cukup unik dan kreatif ya netizen ini. Ia mengedit video, gabungkan videonya dan juga video Megawati ketika berpidato di depan para kader. Dan editan videonya keren, nyambung betul ya. Tetapi yang lebih menarik di sini adalah di video di akhir video ya, yaitu abang ini bertanya kepada Ibu Megawati, kira-kira untuk capres kali ini beliau mendukung nomor berapa? Dan memang waktu itu kebetulan Ibu Megawati mengangkat dua jarinya. Ini yang menjadi kesannya sangat lucu ya. Padahal Ibu Megawati sendiri menjadi ketum di partai yang mengusung capres nomor urut 3. Tetapi dalam video tadi beliau mengangkat dengan dua jari ya. Nah ini yang mungkin disampaikan atau ditampilkan tadi memang sangat keren, sangat lucu, kocak, luar biasa ya. Woi, percumalah ada kata-kata siap kalah siap menang kalau pada akhirnya kau takut kalah. Semua kau tuduh, semua kau fitnah. Kau tuduhlah polisi berpihak, kau fitnahlah Pak Kapolri tidak netral. Katanya Banting tidak pernah takut, katanya Banting tidak pernah ciut. Tapi kau cari kambing hitam. Apakah sudah begitu kotor cara kalian berpolitik hanya demi untuk memuaskan hawa nafsu kalian untuk berkuasa? Masyarakat sudah pintar-pintar saat ini dan tidak mudah termakan dengan isu-isu bohong atau penyebaran berita-berita hoax yang sangat keji, yang suka memfitnah dan yang suka memecah belah sama anak bangsa ini. Oke, usir Banteng. Salam sadar, salam anak rantau. Mana ada kekuatan saya mau menggagalkan Pak Ganjar jadi presiden. Tapi apa yang mau saya sampaikan kepada masyarakat?
Tolong dijelaskan apa prestasi Pak Ganjar. Ya, orang mengatakan Bambang Pacul itu nggak suka Pak Ganjar. Saya tidak suka pada perilakunya. Ya wes lah, yang dia aja asal ganteng, dia aja yang dipilih asal bukan perempuan. Ya wes dia aja, biarpun dari apa-apa juga nggak apa-apa, tapi yang penting dia itu kalau di sosmed, kalau di TV itu nyenengin. Tapi kemudian dia bisa kerja, nggak deket rakyat. Mau atau nggak nih pemimpin kayak gitu? Nah. Baik ya, ini mungkin cuplikan video yang digabungkan dari ketiga tokoh, yakni Trimedia Panjaitan, Bambang Pacul, dan juga Puan Maharani. Dari ketiga orang ini tentu memberikan nilai yang sedikit negatif terhadap Ganjar Pranowo. Kalau yang pertama Trimedia Panjaitan, beliau sendiri mengatakan bahwa kira-kira kalau memang Ganjar Pranowo diusung menjadi capres, kelebihan apa yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo? Hal tersebut pernah diungkapkan beliau di sebuah stasiun televisi. Ya, itu beliau menyampaikan secara tegas bahwa ya apa yang dimiliki oleh Ganjar atau apa keunggulan Ganjar atau prestasi apa yang Ganjar miliki sehingga ia harus diusung menjadi seorang capres. Lalu yang berikut di video berikutnya adalah seorang Bambang Pacul juga omong yang sama bahwa ya ia tidak mendukung Ganjar Pranowo. Dan yang ketiga, Puan Maharani sekalipun tidak menyebut siapa orang yang ia bicarakan, tetapi kita bisa menganalisa dan kita ketahui bahwa sesungguhnya orang yang dimaksudkan oleh Puan Maharani adalah Ganjar Pranowo. Dan dari sini kita belajar, ternyata secara internal partai itu sendiri ada beberapa tokoh atau beberapa pihak yang kurang setuju atau sepakat jika Ganjar menjadi calon presiden. Namun seiring berjalannya waktu dari sekian kader yang di survei, dipelajari, ternyata Ganjar yang memiliki elektabilitas yang sedikit lebih baik. Dengan berharap Ganjar maju dan dipadukan dengan Mahfud, dan di situ masih adanya sosok seorang Jokowi, tentu akan memberi dampak positif terhadap paket ini atau pasangan ini, bahkan partai ini. Tetapi ternyata dalam perjalanan Pak Presiden Jokowi justru memilih untuk mendukung pasangan lain. Disitulah partai ini sepertinya kelabakan, karena memang ya mereka punya suara pemilih itu tergerus sekian banyak. Seperti yang terjadi di beberapa survei atau lembaga survei, itu justru ada yang memberikan analisa bahwa suara Ganjar nanti akan tidak jauh berbeda dengan suara Partai PD Perjuangan, di mana saat ini Partai PD Perjuangan memiliki suara kurang lebih 20%. Jadi kalau seandainya 20% milik PDIP, berarti tambahan dari Ganjar itu sendiri mungkin hanya 1%, sehingga digambarkan kurang lebih 21% atau 22%. Itu menurut hasil analisa dari beberapa tokoh, termasuk salah satunya adalah Hasan Nasbi. Dan dari sini kita bisa mempelajari bahwa sesungguhnya kekuatan yang dimiliki oleh seorang Jokowi atau yang sering dikatakan sebagai Jokowi efek itu masih sangat luar biasa, masih sangat berperan penting di dalam Pilpres kali ini. Sekalipun seorang Jokowi bukan seorang kandidat, ya bukan lagi seorang kandidat capres, tetapi ternyata perannya saat ini itu masih terhitung sangat luar biasa, bahkan mengalahkan para ketum-ketum partai. Kita bisa lihat bahwa ada para pemilih fanatiknya Jokowi itu justru beralih mendukung Prabowo Gibran. Ini adalah pemilih yang benar-benar fanatik yang tidak tersangkut paut dengan partai. Artinya mereka memilih Jokowi bukan karena partai, tetapi mereka memilih Jokowi karena sosok Jokowi itu sendiri. Karena prestasi, karena kinerja Jokowi, maka mengundang mereka untuk memilih Jokowi. Nah, ketika Jokowi hengkang atau memilih mendukung pasangan lain, disitulah mereka akan mengikuti. Istilahnya tegak lurus dengan Jokowi, maka siapapun yang Jokowi dukung, tentu mereka akan ikut. Hal tersebut terbukti dari hasil survei, di mana ketika semakin banyak, semakin seringnya Partai PD Perjuangan ataupun pasangan dari Ganjar dan juga Mahfud ini menyerang Presiden Jokowi dan keluarganya, justru elektabilitas dari Ganjar makin turun dan Prabowo Gibran makin naik. Nah, di sini bisa dilihat dan disinyalir bahwa para pendukung Jokowi yang mendukung Ganjar tetapi sudah berbalik arah dan mendukung Prabowo Gibran. Hal tersebut dikait-kaitkan dikarenakan semakin seringnya Jokowi dan keluarganya diserang dari pihak Partai PD Perjuangan maupun dari Ganjar dan Mahfud. Sehingga ada di beberapa video sebelumnya juga disampaikan bahwa Puan Maharani
atau Ibu Megawati sendiri menyampaikan agar para kadernya jangan sering-sering menyerang Jokowi. Nah, hal ini mereka menyadari bahwa jika semakin seringnya Jokowi diserang dan keluarganya diserang, maka dampaknya akan buruk terhadap pasangan yang diusung oleh Partai PD Perjuangan.